mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Marhaban bikunna. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa ketemu kembali untuk belajar bersama ya Rabb Al-Quran. Dan terakhir kita di ayat 6 ya kalau nggak salah. Sekarang ayat 7 sah? 16 Ustaz. 16? Na'am. Allazi kazzaba wa tawalla. Kayaknya belum nih, Bu. 16 surat apa? Surat apa ya? Kita bukannya di As-Syams ya? Iya Ustaz. Surat 8 sekarang. Oh, Walaili. Saya lihat di Walaili Ustaz apa? Ustaz. Kita di Bukannya As-Syams. masuk yang 7 Ustaz. Ustaz, apa Ustaz? Sekarang kalau nggak salah 7 ya. Nah, itu di Nah, As-Syams. Ustaz, apa Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemarin kita sudah dari atas. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Wal an wa nafsi wa ma sawwaha wa nafsi wa ma sawwaha. Nih kita lihat ya Arabnya. Unzur i'rab al-ayah, i'rab al-ayatil karimatil khamisah. Lihat i'rab ayat kelima. Wal makna, i'rabnya bersama dengan ayat yang kelima. Was samaa'i wa ma banaha wa nafsi wa ma tahaha. Jadi apa? Wa nafsi wa ma sawwaha apa? Wa nafsi, wawnya di sini atop. Berarti nafsu ini dia ma'tuf ke ayat kelima. Jadi masih mislu as-sama ya Arabnya. Mislu as-sama, dan as-sama ini Arabnya seperti al-qamar. Al-qamar di ayat mislu i'rab wal qamar. Ayat berapa nih al-qamar? Ayat 2. Nah, kita lihat berarti wa nafsi, wawnya waw asaf. Wa nafsi berarti nafsi dia majrur karena wawnya dia asaf dan huruf jar. Apa? Waw qasam, huruf jar dan huruf qasam. Di sini ataf, cuman ini kan ma'tuf ke atas. Jadi nafsu ini sama dengan qasam, ma'tuf ke qasam di atas. Itu maksudnya. Di wa nafsiu wa ma sawwaha berarti maknanya adalah makna qasam. Jadi dan demi, itu maksudnya. Tapi ingat wa-nya di sini dia waw ataf ya. Ini ma'tuf ke atas. Berarti ya. La. Ataf. Ini lain lagi ya. Ini lain lagi. Wawunya di sini. Tadi halaman berapa Ustaz Afwan? Halaman berapa ini? 5106. 5106. Nah. La, ana khata. Ini unzur i'rab al-ayatil karimatil khamisah, lihat i'rab kelima. Lihat i'rab ayat
kelima. Berarti maksudnya ini i'rabnya sama. Wawunya di sini kita lihat. Kalau dia waw ataf berarti dia ma'tuf. Tapi kalau dia wawunya waw qasam berarti dia majrur. Kita lihat ayat kelima dulu. Lihat sini. Wawunya harfu ataf. Di wa ma fiha wajhani minal i'rab. Berarti wawunya dia waw ataf. Nah, di sini ingat ini ya, dia berarti masih ma'tuf. Ini waw ataf. Ini masih ma'tuf ke ayat 5 kan ma'tuf juga. Kita lihat di sini ayat 5 kan ini masih ma'tuf ke wal qamar. Berarti kedudukannya sama dengan al qamar di sini. Dan al-qamar ini kalau kita lihat dia ma'tuf juga ke asyams. Ya, jadi wawunya waw ataf. Di al-qamar wawunya waw ataf. Wa nafsu juga wawunya waw ataf. Nah, ini aslinya berarti masih ma'tuf ke ayat pertama. Masih ma'tuf ke ayat pertama. Apa? Wa nafsi mana? Ini. Masih ma'tuf ke ayat pertama. Jadi ini bukan waw qasam ya. Bukan waw jar, tapi waw ataf. Nah, kedudukan nafsin ini dia ma'tuf ke asyams itu. Ma'tuf ke asyams. Begitu maksudnya. Berarti nafsi karena asyams di sini wawunya ya wasyamsi, wawunya ini harfu jarrin wa wa qasamin. Dia huruf jar dan huruf qasam, berarti ini sama dengan wasyamsi wa nafsi gitu. Paham tidak? Insyaallah ya. Nah, jadi di sini wawunya dia bukan waw jar, waw qasam bukan ya, tapi wawunya waw ataf. Ma'tufnya ini kalau kita lihat itu masih ke ayat 1. Ini masih ke ayat 1. Jadi wa nafsin dan demi nafs. Nafsin berarti ismun majrurun gitu ya. Ismun majrur atau ismun ma'tufun majrur. Alamat jarrihi al-kasratu. Wama, nah baru ini wama sawaha, ini baru sama dengan i'rab ayat kelima. Lihat. Ayat kelimanya. Nah, ini sama dengan wama banaha. Wawunya dia harfu atfin. Ini wawunya huruf ataf. Wama maknya kita kemarin katakan ada dua makna. Yang pertama dia isim mausul bimakna alladhi, yaitu man. Yang kedua maknya dia huruf masdari. Berarti kalau makna alladhi artinya man. Jadi wa nafsi wa man sawaha. Itu maknanya. Kalau maknanya alladhi isim mausul, maknanya ini. Kalau dia maknanya yang kedua masdari, berarti wa ma sawaha ini sama dengan masdar. Masdarnya sawwa yusawi. Masdarnya sawwa yusawi siwa ya. Coba kita lihat masdarnya apa di kamus. Sawwa yusawi. Nah, saya cari dulu. Sawwa. Oh iya, sebelum lupa ingatin yang kemarin kita belajar di nahwu itu ya, kata waqara. Ya qarna itu. Ingatin nanti ya. Ibu Mala ingatin ya. Seru di grup. Nah, Sawwa yusawwi taswiyatan. Ini dia.
sawa, yusawi, masdarnya adalah taswiyatan. Ini masdarnya. Jadi sawa yusawi maknanya adalah adala. Adala. Adala artinya bisa meluruskan maknanya. Sawa itu artinya tidak bengkok. Itu makna aslinya ya. Atau kalau di Al-Quran di sini maknanya adalah menyempurnakan. Ya. Di wa nafsi wa ma sawaha. Kita ulangi lagi. Wawunya waw atof ini. Kemudian ma ini maknanya ada dua. Yang pertama ma bermakna isim mausul alladzi yang artinya man. Yang kedua dia ma masdari, huruf masdar. Jadi berarti wa ma sawaha ini sama dengan wa taswiyataha. Wa taswiyataha. Wa taswiyatuha ya. Baik. Ana ulangi lagi dari awal nih. Wawunya yang pertama wa nafsiyu, wawunya waw atof dan dia ma'tuf ke asyamas kedudukannya. Dan nafsiyu berarti ismun ma'tufun majrurun. Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Jadi wa nafsiyu demi nafas. Tapi ingat ya, anak katakan demi nafas, ini wawunya bukan waw qasam yang ini, tapi dia waw atof. Ingat itu ya. Ini wawunya waw atof ke asyams ayat pertama. Kemudian wama, wawunya yang kedua nih waw atof juga. Maknya ini yang pertama dia isim mausul bimakna alladzi yaitu man. Wa sawwaha, sawwa tadi asal katanya dari kata sawwa yusawi taswiyatan. Berarti dia fi'il madhi ya, fi'ilun madhin mabniyun ala madza? Fi'ilun madhin mabniyun ala Al-Fathah muqaddar. Ala al-fathil muqaddar litta'addur. Kemudian wal fa'il dhamirun. Dhamiran mustatirun takdiruhu huwa. Nah, wa makna berarti wa ma sawaha wa man gitu ya. Wa man sawaha itu maknanya yang pertama. Yang kedua kalau maknya mak masdari ya, mak masdar, si masdar, huruf masdari apa? Berarti masdar plus fi'il itu sama dengan apa? Ma plus fi'il sama dengan masdar. Jadi wa taswiyah. Masdarnya dari kata sawwa yusawi taswiyatan. Di wa nafsiu wa taswiyatiha. Wa taswiyatiha kasrah ya. Harakatnya kasrakan wa taswiyatiha. Dan demi nafas dan penyempurnaannya gitu ya. Kalau yang maknanya man tadi berarti dan demi nafas dan siapa yang menyempurnakannya. Paham tidak? Ana ulangi lagi ya. Ana ulangi lagi begini. Ana ulangi lagi. Biar lebih paham. Wawunya yang pertama ini waw atof. Paham ya? Nah, Mister. Nah, yang kedua nafsin ini ma'tuf ke asyams. Ma'tuf ke asyams. Jadi pada ayat sebelumnya itu ma'tuf ke ayat pertama sebenarnya. Karena asyams kedudukannya adalah majrur, ya ismun majrur. Isim majrur dengan waw jar dan dia wawunya waw qasam. Maka nafsin juga berarti ismun ma'tufun majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Dan ini maknanya demi nafas dan demi nafas. Tapi ingat wawunya ini waw ataf, ingat ya. Bukan ini waw qasamnya, bukan.
Kemudian Ke atas di asyams. na'am sahih gitu. Kemudian wama, wanya ini waw atop juga artinya dan. Dan ma ini ada dua maknanya. Ada dua kesimpulannya. Yang pertama ma bimakna isim mausul bimakna alladhi. Alladhi yaitu artinya man. Berarti yang pertama waman sawaha, dan sawa tadi i'rabnya kita sudah ya, fi'il madhi mabni ala al-fathi al-muqaddar li ta'adur. Taib. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir huwa. Berarti maknanya kalau maknanya isim mausul maknya ya, kalau maknya isim mausul maknanya waman sawaha, dan demi nafas dan siapa yang menjadikan sempurna nafas tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau maknya ini ma masdari, maka kalau maknanya ma masdari berarti ma plus fi'il itu sama dengan masdar, dan masdarnya dari kata sawwa itu taswiyah. Maka wa nafsi wa tas gitu ya. Wa taswiyatiha. Taswiyatiha. Apa maknanya? Maknanya sama sebenarnya, tidak jauh berbeda ya. Jadi wa nafsi wa taswiyatiha, dan demi nafas dan penyempurnaannya gitu ya. Kalau tadi disebutkan dan siapa yang menyempurnakannya, kalau yang ini dan penyempurnaannya. Itu saja bedanya. Ya. Nah, mafhum? Insyaallah. Insyaallah ya. Baik. Wa nafsi wa nafs wa nafsun wal hakimul bahirul hikmah alladhi sawwaha ay ansha'aha wa sawwa a'dha'aha. Dan nafas yaitu al-hakimul bahirul hikmah alladhi sawwaha, yang menjadikannya adalah Allah Subhanahu wa taala, ay ansha'aha wa sawwa a'dha'aha, yaitu yang menciptakannya dan menyempurnakan a'dha'aha, bagian-bagiannya. Kita lihat ya Senan. Ja'at kalimat nafs nakirah di wajhain. Ja'at kalimat nafas di sini dia nakirah. Kalau asyams kan ma'arifah ya. Tapi di sini nakirah. Maksudnya tidak ada alif lam ya. Liwajhain, yaitu ada dua wajah atau dua tafsir. Ahaduhuma, salah satunya adalah an yurida nafsan khasah min bainin nufus. Yang pertama adalah dia yang dimaksudkan dengan nafs ini adalah khusus di antara nafas. Wahia nafs Adam, yaitu adalah nafas Adam. Ka'annahu qil wa wahidatun minan nufus. Sepertinya kita katakan yaitu salah satu dari nafas-nafas yang lainnya. Ya. Jadi yang pertama dia manas nafas, ya. Nafas Adam. Wasani, dan yang kedua an yurida kulla nafsin. Yang kedua adalah dia dimaksudnya setiap yang nafas, setiap jiwa. Nafas yang maksudnya jiwa ya. Wa yakunu ta'bir bin nakirah lidalalah ala kasrah. Dan di sini disebutkan katanya nakirah ini menunjukkan kebanyaknya yang memiliki jiwa. Wa yakunu ta'bir bin nakirah, dan di sini disebutkan dengan kata nakirah lidalalah ala kasrah, untuk menunjukkan banyaknya. Jadi yang pertama nafas dia nafas Adam, ya Bani Adam maksudnya mungkin manusia. Dan yang kedua ini setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa. Dan disebutkan nakirah bukan ma'rifah, ini menunjukkan alal kasrah, untuk menunjukkan banyak gitu. Nah, visual. Baik, kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa ini maknanya paham ini? Wa nafsi wa masawwaha, dan demi nafas dan siapa yang menyempurnakannya, atau dan demi nafas dan penyempurnaannya. Begitu ya maknanya. Di Al-Quran apa? Mana terjemahan? Ayat berapa yang 7? Demi jiwa Jiwa. dan penyempurnaannya.
Nah, serta penyempurnaan ciptaannya sahih. Benar ya, sama. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fa'nya harfu atfin. Wa alhama dia kata kerja. Apa kata kerjanya? Fi'lul madi. Nah, fi'il madhi apa kata-katanya? Alhama yulhimu. Alhama yulhimu. Hamzah. Alhama yulhimu masdarnya apa? Ilham. 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 Itu ilham. Ilham apa artinya ilham? Ilham kan gitu. Ilham kan petunjuk ilham itu. Sama dengan arsyada yursid. Fa'alhamaha berarti alhama. Nah ini ya. Alhama fi'lun madin mabniun 'alal fath. Fi'il madhi mabni atas fathah. Ini jelas ya, nama fathahnya nampak. Wal fa'il dan fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Fa'ilnya adalah huwa. Mafhum ya? Oke, insyaallah. Wal jumlatu dan jumlah alhama minal fi'li wal fa'ili daripada fi'il fa'il yaitu alhama la mahala laha minal i'rab ma'tufa ala jumlatin sawwa. Di alhama ini dia ma'tuf ke jumlah sawwa. Waha dhamirun muttasilun ya'udu ala nafs, dan ini hanya kembali ke ayat sebelumnya yaitu ke nafs. Jadi fa'alhamaha mabniun 'ala sukun fi mahall nasbin maf'ulun bihi pertama. Ini dia maf'ulun bihi ke satu. Di fa'alhamaha maknanya maka pengilhamannya atau mengilhamkannya gitu ya. Maka dia mengilhamkannya padanya, mengilhamkan padanya. Sifatnya maka gitu ya, alhama dia mengilhamkan gitu ya. Dia mengilhamkan haknya kepada nafas. Maka dia mengilhamkan kepadanya ya, kepada nafas fujuraha. Fujur dia maf'ul bihi sanin maf'ulun bihi kedua. Tadi maf'ulun bihi pertama adalah haknya itu ya, maf'ulun bihi kedua mansub wa alamatun nasbihi fathah. Ini mafhum insyaallah. Wa huwa mudhaf dan dia mudhaf, haknya berarti mudhafun ilaih. Ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Fa'alhamaha fujuraha. Ini perhatikan nih ya maknanya. Maka dianya kepada siapa? Alhama di situ Apa sih? Allah. 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 Oh Allah. Kata alhama. Maha. Bukan. Tadi saya bilang nafas. Hanya. Lah, maksudnya fa'ilnya dikata alhama, huwanya itu ke siapa? Oh. Yang nafasnya itu haknya ya. Nah Ustaz. Buahnya ke Allah Ustaz. Naam. Jadi alhama di sini kan ada fa'il, fa'ilnya kan huwa. Nah, huwanya itu maksudnya adalah ke Allah. Nah Ustaz. Mana yang nafas? Yang nafasnya itu ha ini. Nah Ustaz. Jadi fa'alhamaha maka dia maksudnya Allah mengilhamkannya, mengilhamkan kepada an-nafas gitu. Fujuraha. Fujuraha mana fujur? Kedurhakaan. Naam, durhaka atau kedurhakaannya, dan haknya ini kepada siapa lagi? An-nafas. An-nafas lagi, kembali ke nafas. Nah, wa taqwaha. Wa taqwaha mana? Dan Ketakwaan. Dan ketakwaannya. haknya ini kembali ke nafas lagi. An-nafas. Nah, gitu ya.
Tapi buat takwa belum kita i'rab. Fujur tadi sudah ya. Takwa dia kalau nggak disambung asalnya alif maksurah ya, begini tulisannya. Taqwa gitu. Al-wawu 'atifah harfun mabniun 'ala al-fathi wa taqwa ismun ma'tufun 'ala al-fujur. Karena wawu 'ataf. Mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf dan haknya dhamirul muttasil mabniun 'ala as-sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha maknanya maka Allah mengilhamkan kepada nafas fujuraha kedurhakaannya wa taqwaha dan ketakwaannya. Begitu maknanya. Kita lihat footnote-nya dulu. Nah. Iqra wahid. Man taqra? Man turidu an taqra? Salah harokat yang dibacanya Ustaz. Jaribi. Coba Ustaz. Bismillah. Fujuroha. Nah, Fasaqwa apa? fiskuha. Fasaqoha Ustaz. La, Wa taqwa. fiskuha. Oh, fiskuha wa taqwaha wa silahuha wa fi'lul wa solahuha wa fi'lul khobar Wa fi'lul khairi. Afwan Ustaz, nggak kelihatan ya-nya. Wa fi'lul khairi wal makna arrafa subhanahu wa ta'ala an-nafsu wa afhamaha halun al-fujuri halul fujuri wa taqwa wa ma fihima minal qabihi minal qubhi wal husni apa Ustaz? Nah, Maksud ya Ustaz. nah, Halo Ustaz. Karir Ustaz. Bacanya belum jelas Ustaz Ana. Afan, salah ada orang. Taib. Wahid fujuraha maknanya adalah fiskuha, fisik ya. Fasik. Itu fasik ya. Ini fasik namanya. Di fujuraha adalah fiskuha, fasiknya. Wa taqwaha dan taqwaha maknanya adalah wa salahuha wa fi'lul khair, yaitu kebaikannya dan perbuatan baik. Wal makna arwafa, wal makna maknanya adalah arwafa, dia tahu. Subhanahu wa ta'ala, arwafa subhanahu wa ta'ala, tahu Allah subhanahu wa ta'ala, an-nafsu wa afhamaha, nafas dan Allah mempahamkannya, gitu ya. Halal fujuri wa taqwa, yaitu keadaan fujurnya dan takwanya, keadaan durhakanya dan ketakwaannya. Allah mempahamkannya ya, keadaan itu kepada nafas. Wa ma fihima, dan dari keduanya maksudnya fujur dan takwa ini, minal qubhi wal husni, dari kejelekan dan kebaikannya ya. Dia tahu kejelekan dan kebaikannya, tahu. Allah pahamkan gitu ya, Allah pahamkan. Ini lihat, perhatikan, afhamaha, ini maknanya afhamaha artinya mempahamkan, memberikan paham. Jadi Allah memberikan paham kepada an-nafs hadal fujuri wat taqwa,
keadaan durhakanya dan takwanya, wa ma fihima, dan dari keduanya ini, minal qubhi wal husni, dan jeleknya adapun baiknya. Baik, kemudian ada pertanyaan? Jelas ya, insya Allah ini Rabi-Rabnya jelas. Insya Allah semakin sering belajar, semakin sering membaca seperti ini, kita belajar bersama, insya Allah akan selalu lebih mudah gitu. Kelihatannya lebih mudah, oh ini kayak gini. Insya Allah. Taib tis'ah. Qad aflaha man zakkaha. Nah, ini perhatikan. Qad harfu tahqiq mabniyun, harfu tahqiqin mabniyun ala sukun. Wa hudifat al-lam min qad ay laqad, asalnya adalah laqad. Laqad litulil kalam, lamnya dibuang ya, karena kepanjangan ucapannya gitu. Begini ya, padahal ini terlalu pendek kalau kita menurut kita ya. Tapi beginilah i'rab. La-nya dibuang karena alasannya adalah karena kepanjangan pembicaraan kalam, ucapan. Wa aflaha, dan aflaha dia kata kerja ya. Aflaha fil mudhari'nya apa? Yuflihu. Yuflihu. Jangan ragu lagi. Pasti kalau aflaha pasti yuflihu, dan masdarnya mana? Iflah mana? Iflahan. Alhama yulhimu ilhaman, afhama yufhimu ifhaman, aflaha yuflihu iflahan, afala yufhimu if'alan. Begitu. Pasti begitu ya. Karena ini hanya satu. Wa aflaha berarti fi'lun madin mabniun 'ala al-fath. Salah sampai sini. Qad aflaha. Qad aflaha. Ini qad menunjukkan taukid ya. Harfun tahkid atau taukid, maknanya maka qad aflaha, sungguh. Wa aflaha yuflihu maknanya adalah falah, beruntungan. Qad aflaha, maka telah beruntung. Man zakkaha, mannya ismun mausulun bimakna alladhi mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi fa'ilnya apa? Man. Nah. Wal jumlatu min wal jumlatu man la mahalaha min al-i'rab. Tapi mungkin ini kurang ya kalimat ini, nggak nyambung menurut anak. Di buku gimana ini? Wal jumlatu mungkin minal fi'li wal fa'ili gitu ya. Apa di buku ada? Qad aflaha man la mahalaha. Sahih. Nah, itu mungkin ya. Kalau di sini nggak lengkap. Mungkin salah cetak ini. Biasanya kalau lagi menulis tuh, lagi menulis buku, pikiran kita cocok, cuman tulisan kurang. Seperti ini misalkan ya. Wal jumlatu di sini hanya ada man aja. Ya. Nah, mungkin maksudnya adalah wal jumlatu qad aflaha man, ya. La mahala laha min al-i'rab, jawabul qasam alladhi fi bidayati surah al-kalimah. Nah, ini jawab qasamnya ini ya. Wasam itu qasam. Jawab qasamnya ini. Jadi qad aflaha man zakkaha, ini jumlah qad aflaha man ini adalah jawab qasam alladzi fi bidayati suratul karimah, untuk ayat pertama wasyamsi wa jumlatu uslubil qasam la mahala laha min al-i'rab ibtidaiyah. Jadi wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Semuanya ma'tuf ke wasyamsi.
Dijawab ke ayat 8, dijawab fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ini masih ma'tuf. Dijawab di ayat 9-nya qad aflaha man. Ya. Maka dia telah beruntung. Ya. Man orang zakkaha. Dan zakka dia kata kerja ya. Apa kata kerjanya? Zakka yuzaki. Nah, ucapan anak terlalu cepat nggak? Enggak usah. Biasa aja ya. Nah, Ya. yuzaki. Zakka yuzaki masdarnya apa? Hmm? Masdarnya apa? Zakka yuzaki masdarnya? Zakat. Sekian. Zakian. Zakka yuzaki zakatan sahih. Nah, ditazkiyatan atau zakatan, ini masdarnya. Nah, saya zakat itu dari sini ya, dari zakka yuzaki. Masdarnya zakka yuzaki tazkiyatan atau zakatan, benar. Tulis ya, yang kata kerja seperti ini. Ini penting. Jadi zakka yuzaki tazkiyatan wa zakatan itu masdar. Tazkiyatun nafs dan zakatul fitr. Misalkan ya contohnya, atau zakatul mal. Ya, apa maknanya? Oh, maknanya dari kata zakka yuzaki. Apa artinya zakka yuzaki? Suci. Menyucikan. Mensucikan. Gitu ya. Mensucikan. Ya, jadi tazkiyatun nafs artinya apa? Menyucikan jiwa. Nah, penyucian jiwa. Gitu ya. Penyucian jiwa. Atau membersihkan jiwa. Nah, wa zakatul fitri sama gitu. Mensucikan jiwa juga sama. Itu maknanya dari situ ya. Oke, asal katanya dari kata zakka yuzaki. Baik. Zakka berarti fi'lun madin mabniun 'alal fathi al-muqaddari lit-ta'adud. Mafhum ya? Zakka dia fi'l madhi mabni atas fathah al-muqaddar lit-ta'adud. Ingat seperti ini ya. Setiap fi'il madhi kalau belum bersambung dengan apapun ya, atau untuk huwa intinya ya, huwa nggak ada tambahan depannya, maka itu selalu mabni atas fathah. Lihat ini kan nggak kelihatan nih fathahnya, zakka ujungnya kan kelihatannya secara dohirnya itu alif maksur, alif bengkok kan ya. Ya. Nah, hati-hati jangan mengatakan mabniun ala sukun, la, ya. Tapi mabniun alal fathi. Nah, cuman katakan al-muqaddar, gitu ya, al-muqaddar. Kenapa? Karena asalnya dari kata fa'ala, begitu. Fa'ala. Maka ketika misalkan kita katakan zakka, ini asalnya zakkaya, yuzakkiyu. Baik. Wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Fa'ilnya huwa mafhum ini ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mengikrab begini saja. Zakka dia fi'il madhi mabni atas fathah al-muqaddar wal fa'il huwa. Cukup begitu saja. Ya, cukup segitu saja. Jadi enggak disebutkan wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Enggak disebutkan dhamirun mustatirun dan jawazan. Enggak disebutkan, itu enggak masalah sebenarnya. Mana ini supaya lebih jelas saja. Jarang itu begitu. Jadi disebutkan apa fa'ilnya? Oh, dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi di kata zakka, jawazan dan jawaz. Takdiruhu huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, dan jumlah dari fi'il fa'il yaitu zakka. Ingat ya, zakka ini walaupun dia satu kata kelihatannya hanya fi'il, tapi ada fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahala laha minal i'rab silatul mawsul. Dan jumlah fi'il fa'il zakka dia adalah tidak ada kedudukan i'rabnya dan dia adalah silah mausul karena tadi ada man isim mausul. Waha dan haknya dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dan haknya dia adalah dhamir muttasil
mabni atas sukun, kedudukannya adalah mansub, maf'ulun bihi, kembali ke mana? Kembali ke mana haknya? Ya, ta'udu ila mana? Nafas. An-nafs. Nah. An-nafs. Jadi qad aflaha man zakka an-nafsa. Begitu maknanya. Jadi, sungguh beruntung bagi siapa yang mensucikan jiwa. Dan kita lihat sini, Ilsnan. Maknanya ini. Al-ma'na man zakka nafsahu wa anmaha. Maknanya adalah barang siapa yang mensucikan jiwa wa a'laha bittaqwa dan meninggikannya, yang meninggikan jiwa itu dengan ketakwaan, wa tahharaha bil imani wal a'mali shalihah, dan mensucikannya, membersihkannya, ya, membersihkan jiwa dengan iman dan amal soleh, wa fi'li ta'at, dan melakukan ketaatan, faza bi kulli matlub, maka dia sempurna, lulus. Wa dhafira bi kulli mahbub, dan dia dhafira juga sama ya, dia sama dengan faza. Jadi makna aslinya dhafira, man sabara dhafira. Apa makna bahasa Indonesianya? Kalau siapa yang bersabar, misalnya dia akan beruntung. Beruntung bahasa kita ini. Wa dhafira bi kulli mahbub, dan beruntung bagi setiap yang dicintainya. Wa zakkaha, maknanya adalah at-tazkiyah, yaitu al-inma wal i'la'u bittaqwa, yaitu at-tamani, dan meninggikan dengan ketakwaan. Wakila, dan juga maknanya adalah fazat nafsun zakkaha Allah Ta'ala. Faza artinya bisa beruntung juga ya, bisa beruntung, bisa lulus, itu maknanya. Fazat nafsun zakkaha Allah Ta'ala. Jadi nafas itu beruntung, disucikan oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Wa an sayyidati Aisyata wa an sayyidati Aisyata radhiyallahu anha annaha faqadat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min madja'ihi falamisathu biyadiha fawaqa'at alaihi wa huwa sajid wa huwa yaqul rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha anta khairu man zakkaha, ya, anta waliyuha wa maulaha. Wa ani sayyidati Aisyah, dari ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah, hadis dari Aisyah ya, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, annaha faqadat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ini? Annaha faqadat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, faqadat, mana faqadat? Tidak tahu? Tidak ada yang tahu? Faqada artinya kehilangan. Jadi annaha, bahwa sesungguhnya Aisyah itu faqadat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kehilangan Nabi. Nah, kehilangan Nabi kapan nih? Fi min madja'ihi, dari tempat tidurnya. Dilihat-lihat Rasulullah nggak ada. Nggak ada. Fala misathu biyadiha. Kemudian dia cari-cari nih. Cari-cari oleh tangannya. Kepegang ke Rasulullah. Fawaqa'at alaihi. Kepegang ke Rasulullah. Kepegang Rasulullah. Wa huwa sajid, dan Rasulullah sedang apa? Bersujud. Nah,
Wa huwa yaqul, dan Rasulullah sedang berdoa, Rabbi a'ti nafsi taqwa. Ya Tuhanku, berikanlah nafsi taqwa. Berikanlah, ya Tuhanku, berikanlah nafsi, jiwaku, takwa, ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah walinya yang bisa mengatur jiwa ini. Ya. Ini menunjukkan hadis ini. Hadis ini juga menunjukkan bahwa rumah Rasulullah itu sempit, menunjukkan itu ya. Maksudnya sempit adalah tidak luas. Jadi tempat sholatnya itu berdekatan dengan tempat tidurnya. Itu menunjukkan ini, menunjukkan bahwa ketika Rasulullah salatnya di tempat tidurnya, mungkin bersampingan mungkin ya, bersamping. Itu menunjukkannya bahwa rumahnya itu juga sempit. Allah Ta'ala bisawab. Mafhum, ada pertanyaan? Bukan Ustaz, yang tadi A'la akan meninggikan. Kalau Anma itu apa Ustaz? Anma yulmi sama dengan meninggikan ya. Coba kita lihat makna asli. Saya akan cari dulu ya. Anma yulmi nggak jauh dengan Tuharat nawamihi. Namian Anna qira'at nabat wa nah, menampakkannya atau meninggikannya ya. Tapi maknanya mungkin yang lebih tepat di sini dohara mungkin ya. Dohara atau bisa sama dengan meninggikannya, bisa boleh. Dohara ini bisa dohara. Jadi man zakka nafsahu wa anmaha, di barang siapa yang mensucikan jiwanya dan menampakkannya. Itu salah satu maknanya. Salah satu maknanya adalah dohara ya. Maknanya banyak sebenarnya. Dohara nawami, di menampakkan nawamnya. Menampak. Kalau kamu terjemah ada nggak apa makna bahasa Indonesia yang lebih tepat? Belum nemu. Salah satunya adalah menampakkan nawamihi. Coba kita kamus bahasa Indonesianya biar lebih jelas. Nawam mana nawam? Makna anma yulni kamus apa ini? Mu'jam ma'ani, terjemah itu apa? Al-ma'ani terjemah? Ya, al-ma'ani terjemah. Ada nggak? Oke, bahasa Indonesia. Tumbuh ya. Nah, mengembangkan, menumbuhkan, meningkatkan. Nah, sama ya. Idharat nawamihi sama dengan mengembangkannya atau menumbuhkannya. Itu maksudnya. Inma, pengembangan. Berarti maksudnya
Man zakka nafsahu wa anmaha, berarti maksudnya adalah barang siapa yang mensucikannya dan terus berusaha mensucikannya. Mungkin begitu maksudnya ya. Jadi maksudnya anmaha ini kan maknanya pengembangan. Di pengembangan itu dan terus mensucikannya. Mungkin maksudnya begitu. Mafhum? Wa a'laha taqwa. Nah ini dia. Sama dengan ini sebenarnya wa a'laha, dan meninggikannya dan mengembangkannya dan meninggikannya. Artinya apa? Dia tidak berhenti di situ, terus disucikan jiwanya. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Mafhum? Insya Allah. Nah, itu ya. Syukur. Afwan. Jadi anmaha maknanya adalah dhaharat nawamihi. Dhaharat nawamihi ini maknanya. Nawamihi. Soal akhir. Nah, ini berarti di sini yang tadi ya, wazakaha at-tazkiyah. Yang maknanya tazkiyah itu adalah al-inma'u wal i'la'u bittaqwa. Mengembangkan, maksudnya mengembangkan ini terus dikembangkan, terus disucikan jiwanya gitu ya. Wa i'laha, dan meninggikannya. Bittaqwa, dengan apa caranya? Cara mengembangkan dan meninggikan yaitu dengan takwa. Nah, soal akhir, ada pertanyaan yang lain? Paham ya kata anmayun nih? Yang lainnya? Selain yang bertanya? Nah, Ustaz. Paham. Alhamdulillah. Anmayun ni inma. Jadi kayak mengupgrade ketakwaan. Usaha itu maksudnya, mengupgrade. Jadi terus mengembangkan, terus di-upgrade, terus ditambah gitu. Terus disucikan, tidak berhenti di situ. Itu maksudnya. Nah. Baik, mungkin sampai sini dulu. Ini masih nyambung sebenarnya ya, dari ayat 10 ini masih nyambung. Dan kita waktunya terbatas. Masalah pekan depan. Tandain nanti ayat 10. Oke, soal, ada pertanyaan? Silakan, belum ditutup. Masih ada 2 menit lagi. Nuafi. Baik, kita bacakan dulu ya. Dari ayat yang barusan, atau dari awal terjemahannya ya. Di wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya pada waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya, yaitu setelah matahari tenggelam maka muncul bulan. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya. Jallaha artinya siang, menampakkan siang. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya setelah siang berganti dengan malam. Was samaa'i wa ma banaha, dan demi langit. Dan demi langit. Dari sini wa ma banaha, kemarin kita ada 2 maknanya. Wa ma banaha, dan siapa yang menciptakannya, yang membangunnya, ya, membangun langit maksudnya ta'ajub kepada Allah. Yang kedua, was samaa'i wa ma wa binaiha, ya. Was samaa'i wa binaiha, dan demi langit dan bangunannya. Kemudian wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan siapa yang menyempurnakan jiwa tersebut, atau dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha, kedurhakaannya dan ketakwaan jiwa itu. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung ya man zakkaha, bagi orang yang mensucikan jiwa tersebut. Sampai situ ya. Cuma 3 ayat gitu. Cuma 3 ayat ya. Saya lama banget. Sampai ayat 9. Baru 3 ayatnya.
Masya Allah. Karena rasa udah banyak sekali hari ini, ternyata cuma 3. Lah, bersama muskilah. Nah, kita cukupkan, nggak masalah sampai segini. Insya Allah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.